Judul, Kemenangan Kewajaran. Mengapa para pemenang Amerika mencari perlindungan di Indonesia? Aku tidak ingin kembali ke negara itu. Itu adalah kata-kata yang diucapkan dengan air mata oleh orang-orang Amerika yang memegang tiket sekali jalan di lobi kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, CJK. Apa yang terjadi di Indonesia saat ini bukan sekadar lonjakan pariwisata, ini adalah migrasi modern untuk bertahan hidup. Mengapa yang disebut pemenang dari negara adidaya terbesar di dunia, seperti dokter lulusan Harvard dan insinyur jenius dari MIT, rela meninggalkan karier dan aset mereka hanya untuk mencari perlindungan di negara kepulauan kecil bernama Indonesia? Apa yang mereka temukan di Indonesia bukanlah tempat wisata yang indah atau makanan lezat, itu adalah nilai mengejutkan yang kita anggap remeh. Seorang wanita berusia 62 tahun yang meninggalkan tanah airnya untuk melindungi cucunya. Ketika Anda mengetahui kehancuran Amerika saat ini dan alasan air mata kesedihan yang tumpah di Indonesia, pandangan Anda terhadap negara ini pasti akan berubah 180 derajat. Kebenaran yang mengguncang seluruh Amerika Serikat, 180.000 warga Amerika membanjiri Soekarno-Hatta, insinyur berpendidikan tinggi, dan pakar IT memilih pindah ke Indonesia. Seluruh Amerika diguncang oleh keberadaan negara ini. Indonesia benar-benar luar biasa. Saya tidak percaya negara seperti ini ada. Jumlah kedatangan harian di Bandara Soekarno-Hatta mencapai 210.000 orang. Orang-orang dari seluruh dunia benar-benar berbondong-bondong menuju Indonesia. Ketika seorang warga Amerika menceritakan alasannya meninggalkan segalanya dan memutuskan untuk pindah ke Indonesia, hal itu menimbulkan kejutan besar dalam masyarakat Amerika. Tidak hanya itu, kaum kelas atas berpendidikan tinggi, seperti dokter dari Harvard dan insinyur dari MIT, secara kolektif melarikan diri dari Amerika. Angka yang mengejutkan telah dirilis. Pada tahun 2025, jumlah warga Amerika yang tinggal di Indonesia adalah 213.847 orang, melonjak 425% dibandingkan 5 tahun lalu. Apa yang mereka temukan di Indonesia setelah menempuh jarak lebih dari 8.000 kilometer setelah meninggalkan American Dream dan memilih Indonesia? Sebelum kita memulai ceritanya, mohon dukung produksi program ini dengan subscribe dan like. Jika Anda bangga dengan Indonesia, tinggalkan komentar Indonesia hebat di kolom bawah. Nenek, aku tadi sembunyi lagi di bawah meja di sekolah. Saya Elisa Thompson. Saya berusia 62 tahun dan telah bekerja sebagai manajer keperawatan selama 30 tahun di sebuah rumah sakit umum di Seattle. Lengan saya seketika membeku ketika memeluk Emily, cucu saya yang baru berusia 8 tahun. Kata-kata yang keluar dari mulut putri saya, Jessica, membuat jantung saya membeku. Saya membuka kembali surat pemberitahuan dari tempat penitipan anak Emily. Judulnya, Panduan Latihan Perlindungan Diri dari Penembakan Lockdown, Drill Darurat. Saya masuk ke toilet sambil membawa kertas itu dan menangis terisak-isak. Setelah 30 tahun bekerja di rumah sakit dan melihat banyak pasien, hati saya hancur di hadapan kenyataan bahwa cucu saya harus menjalani latihan perlindungan diri dari penembakan. Suami saya, David, adalah pensiunan guru SMA berusia 64 tahun. Dia telah menderita sakit lutut selama beberapa bulan. Saya tidak bisa melupakan kata-kata staf resepsionis ketika saya menelepon untuk membuat janji dengan dokter ortopedi. Konsultasi pertama dapat dilakukan 6 minggu lagi. MRI akan dilakukan 4 minggu setelah itu. Kami harus menunggu 10 minggu hanya untuk mendapatkan diagnosis. Sementara itu, lutut David semakin parah, membuatnya tidak bisa menaiki tangga. Setiap malam, melihat suami saya merintih kesakitan, saya merasa tidak berdaya. Ironisnya, meskipun saya seorang profesional medis dengan 30 tahun pengalaman, keluarga saya tidak bisa mendapatkan perawatan yang layak. Suatu malam, setelah menidurkan Emily dan keluar ke ruang tamu, berita tentang insiden penembakan massal lainnya disiarkan di TV. Itu adalah penembakan tanpa pandang bulu di sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota Seattle. David melempar remote dan berkata, "Bahkan pusat perbelanjaan pun tidak aman lagi. Kita tinggal di mana sebenarnya?" Saya tidak bisa menjawab. Melihat keluar jendela, jalanan sudah sepi padahal belum pukul 7 malam. Semua orang ketakutan, hidup dalam ketakutan untuk keluar rumah telah menjadi rutinitas kami. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur tetapi tidak bisa tidur. Masa depan cucu saya, Emily, terus terlintas di benak saya. Dunia seperti apa yang akan ia jalani?
Apakah ia akan menjalani hidup di mana ia harus menjalani latihan perlindungan diri setiap kali pergi ke sekolah, tidak bisa bermain bebas di taman, dan tidak bisa keluar rumah setelah gelap, bekerja di rumah sakit? Saya telah merawat banyak korban luka tembak. Setiap kali melihat anak muda, bahkan anak kecil, dilarikan ke ruang gawat darurat, hati saya tercabik-cabik, tetapi saya menganggapnya sebagai masalah orang lain. Namun, sekarang berbeda. Ketakutan bahwa cucu dan putri saya bisa menjadi korban kapan saja mencekik saya setiap malam. Jessica sangat cemas setiap kali membawa Emily keluar. Mama, aku ingin mengajak Emily jalan-jalan di taman. Kapan akan aman? Saya tidak punya jawaban untuk pertanyaan putri saya. Berjalan-jalan dengan bayi di Seattle pada malam hari adalah hal yang tidak terpikirkan. Bahkan pada siang hari terasa tidak aman, apalagi malam hari. Beberapa minggu berlalu. David kembali dari rumah sakit, duduk di sofa, dan menghela napas. Aku sudah menunggu 6 minggu, tapi dokter bilang tidak akan tahu tanpa MRI. Tapi MRI harus menunggu 4 minggu lagi. Saya menatap wajah suami saya. Kelelahan karena rasa sakit tergambar jelas di wajahnya. Jika dihitung persetujuan asuransi, mungkin akan memakan waktu 3 bulan lagi. Bagaimana jika lututku semakin rusak dalam waktu itu? Inilah kenyataan layanan kesehatan Amerika. Meskipun disebut sebagai sistem medis terbaik di dunia, pasien harus menunggu berbulan-bulan, dan biaya yang harus ditanggung setelah perawatan sangatlah tinggi. Saya telah bekerja dalam sistem ini selama 30 tahun, tetapi ketika keluarga saya menjadi pasien, kontradiksinya terlihat sangat jelas. Suatu malam musim dingin yang dingin, sekitar jam 2 pagi, ponsel saya berdering. Itu Jessica, Mama, ada penembakan di dekat sini. Emily kaget dan terus menangis. Saya buru-buru berpakaian dan berlari ke rumah putri saya. Emily gemetar dalam pelukan Jessica, sementara Jessica melihat keluar jendela dengan waspada. Suara sirine polisi terdengar sepanjang malam. Malam itu, sambil memeluk Emily, saya mengambil keputusan. Saya tidak akan membiarkan anak ini mewarisi kehidupan seperti ini. Saya bersumpah untuk menemukan tempat yang lebih baik. Tetapi, kemana kami harus pergi? Meninggalkan Amerika berarti membuang fondasi kehidupan yang telah saya jalani seumur hidup. Saat-saat penuh kekhawatiran berlanjut sampai suatu hari saya menerima permintaan panggilan video dari keponakan saya, Jason. Saya tidak tahu bahwa satu panggilan itu akan mengubah nasib keluarga kami sepenuhnya. Tante, mau berlibur di Jakarta selama 3 minggu? Usulan keponakan saya, Jason, sangat mendadak. Jason bekerja sebagai konsultan IT dan telah mengerjakan proyek di Jakarta selama 6 bulan. Wajah Jason yang terlihat di layar tampak cerah, dan pemandangan malam Jakarta terhampar di belakangnya. Indonesia terlalu jauh, dan aku tidak bisa bahasanya. Saya ragu. Saya tidak pernah membayangkan pergi ke Asia setelah tinggal di Seattle seumur hidup. Jason tertawa dan berkata, "Tante, ada penerjemah di rumah sakit dan pengobatan lutut paman. Di sini diagnosis hingga perawatan bisa selesai dalam waktu seminggu." Dalam seminggu, saya menatap layar dengan ekspresi tidak percaya. Ya, sungguh. Ayah rekan kerjaku menjalani operasi lutut. MRI diambil pada hari yang sama, dan rencana perawatannya keluar keesokan harinya. Biayanya juga 1/10 dari Amerika. David menyela dari samping. 1/10? Mungkinkah? Paman, sistem medis di sini sangat berbeda. Waktu tunggu yang singkat, biaya yang wajar, dan yang paling penting, Jason berhenti sejenak, lalu berkata dengan ekspresi serius, "Di sini, Anda bisa berjalan-jalan dengan bebas bahkan di malam hari. Masalah senjata yang Tante khawatirkan tidak ada di sini." Kata-kata itu membuat hati saya terenyuh. Benarkah? Ya, kabarnya tidak ada satupun insiden penembakan di seluruh Jakarta tahun lalu, bahkan jam 11 malam, para lansia berjalan-jalan di taman, dan wanita naik kereta sendirian. Saya tidak bisa mempercayai kata-kata itu. Sudah lama sekali saya tidak mendengar cerita tentang berjalan bebas di malam hari dan menggunakan transportasi umum tanpa rasa takut. David menggenggam tangan saya. "Bagaimana kalau kita coba pergi? Lagi pula, lututku harus diobati." Saya ragu-ragu. Namun, saat itu, Emily yang sedang bermain di ruang tamu tiba-tiba menangis. Berita penembakan lain disiarkan di TV.
Saat melihat bayi yang baru berusia 1 tahun menangis kaget karena suara tembakan, saya mengambil keputusan, Jason, tolong cari tiket pesawat. Beberapa hari kemudian, kami mengemasi barang-barang kami. Saya mengatakan akan tinggal selama 3 minggu, tetapi sebenarnya saya berpikir untuk tinggal lebih lama. Perawatan lutut David penting, tetapi yang paling penting adalah bertahan hidup di tempat yang aman. Putri saya, Jessica, datang mengantar kami ke bandara sambil menggendong Emily. Mama, kalau tempatnya bagus, apakah kami bisa ikut? Mata Jessica dipenuhi permohonan. Kita pergi dulu, nanti kita bicarakan. Saya memeluk putri saya erat-erat, hati saya terasa berat. Jika Indonesia benar-benar tempat yang aman, saya akan membawa serta putri dan cucu saya. Saat melewati pemeriksaan keamanan bandara, saya kembali merasakan realitas Amerika. Polisi bersenjata seperti tentara, pemeriksaan yang ketat, dan wajah tegang orang-orang, bahkan bandara terasa seperti zona perang. Penerbangan selama 14 jam terasa panjang, tetapi saya merasakan ketenangan yang aneh. Saya menatap awan di luar jendela dan berpikir, apakah ada tempat di mana saya bisa hidup tanpa khawatir tentang senjata? Apakah ada tempat di mana saya bisa berjalan bebas di malam hari? Apakah ada tempat di mana orang lanjut usia bisa tetap terhubung dengan masyarakat? Pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 10 malam. Saat keluar dari gerbang, Jason melambaikan tangan dengan gembira. Tante, Paman, selamat datang. Hal pertama yang saya rasakan setelah keluar dari bandara adalah perbedaan udaranya. Ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada ketegangan. Wajah orang-orang tampak santai, dan tidak ada yang waspada. Ayo naik KRL atau MRT. Kalau barangnya banyak, taksi juga boleh. Saya terkejut mendengar kata-kata Jason. Jam 10 malam naik kereta? Ya. Di sini beroperasi sampai jam 12 malam, bahkan ada bus malam. Di Amerika, menggunakan transportasi umum pada jam 10 malam hampir sama dengan bunuh diri. Namun, Jason mengatakannya dengan sangat santai. Saat menuruni eskalator menuju stasiun MRT, saya melihat sekeliling. Terlihat pelajar, pekerja kantoran, dan pasangan lanjut usia seperti kami. Semua orang tampak tenang, melihat ponsel, atau mengobrol. Tidak ada yang waspada terhadap sekitar. MRT tiba, dan kami masuk. Gerbong yang bersih, pencahayaan yang terang, dan yang paling penting, perasaan aman. Saya menggenggam tangan David erat-erat. Sayang, ini aneh. Aku tidak takut sama sekali. David mengangguk. Di dalam kerel, saya melihat seorang ibu lansia. Beliau terlihat berusia 70-an, sendirian, membawa tas belanja besar. Naik kereta sendirian setelah jam 10 malam. Itu adalah hal yang sama sekali mustahil di Seattle. Saat KRL melewati jembatan, saya hampir menahan napas melihat pemandangan malam yang terhampar di luar jendela. Lampu menyala di sepanjang sungai, dan orang-orang bersepeda atau jogging. Orang-orang itu tidak berbahaya, padahal hampir jam 11 malam, tanya saya. Jason tertawa dan menjawab, bahaya apa? Itu sudah biasa di sini. Bahkan ada yang berolahraga sampai jam 1 malam. Saya tidak percaya. Kami tiba di tempat penginapan sekitar jam 11.30 malam. Apartemen yang disiapkan Jason berada di lantai 30 dengan pemandangan malam Jakarta yang indah. Hari ini istirahat saja, ya. Saya sudah membuat janji untuk pemeriksaan lutut paman besok pagi. Oh, cepat sekali? Ya. Karena ini Foreigner Medical Center, ada penerjemah juga. Setelah membongkar barang, saya pergi ke balkon. Meskipun sudah larut malam, kota itu ramai. Orang-orang mengobrol di depan minimarket, pekerja kantoran pulang larut, dan pelajar membawa tas sekolah mereka. Semua orang berjalan tanpa rasa takut. David datang menghampiri dan merangkul bahu saya. Ellen, sepertinya kita benar-benar datang ke dunia yang berbeda. Aku juga berpikir begitu. Apakah ini yang normal? Atau tempat tinggal kita yang tidak normal? Malam itu, saya tidur nyenyak setelah sekian lama. Tanpa kecemasan, tanpa rasa takut, hanya tidur dengan damai. Di sini, saat saya membuka jendela di malam hari, yang terdengar adalah tawa orang-orang, bukan suara tembakan. Keesokan paginya pukul 9, Jason membawa kami ke klinik ortopedi di Kuningan. Saat saya memasuki lobi rumah sakit, saya terkejut. Fasilitas yang bersih dan modern, dan yang paling penting,
Papan nama Pusat Layanan Pasien Internasional terlihat. Staf resepsionis yang masih muda berkata dengan bahasa Inggris yang lancar, Nyonya Thompson, Ibu Citra, penerjemah, akan segera datang. Beberapa menit kemudian, seorang wanita berusia 30-an mendekat dan menyapa. Selamat pagi, saya Citra Dewi, yang akan menjadi penerjemah Anda. Panggil saja saya Citra. Saya masih tidak percaya. Di Amerika, kami harus menunggu berminggu-minggu, tetapi kami, orang asing, bisa mendapatkan layanan ini dalam sehari. Sambil duduk di ruang tunggu, saya melihat sekeliling. Banyak pasien asing, pasangan lanjut usia dari Eropa, keluarga dari Asia, dan juga orang Barat. Banyak sekali pasien asing di sini, kata saya kepada Citra. Dia tersenyum dan menjawab, ya, tahun lalu saja, banyak pasien asing mengunjungi Indonesia. Terutama dari Amerika, jumlahnya meningkat pesat. Begitukah? Ya, meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan 5 tahun lalu, meskipun kualitas medisnya tinggi, biayanya wajar. Tidak lama kemudian, nama David dipanggil. Ketika kami masuk ke ruang konsultasi, seorang dokter yang tampak berusia 50-an menyambut kami dengan hangat. Selamat pagi. Saya Dr. Budi Santoso, spesialis ortopedi. Apa keluhannya? Citra menerjemahkan, dan David menjelaskan kondisi lututnya. Dokter, Budi memeriksa dengan cermat dan berkata, sepertinya saya tidak bisa memastikan kondisi pastinya tanpa MRI. Jika memungkinkan, mari kita lakukan pemotretan pagi ini juga. Hari ini? Sekarang? Tanya David terkejut. Ya, dalam waktu 1 jam. Silakan lakukan pendaftaran saat ini juga. Saya tidak percaya. MRI yang harus saya tunggu 4 minggu di Seattle bisa dilakukan dalam waktu 1 jam di sini. David menyelesaikan pemotretan MRI. Dan yang mengejutkan, hasilnya keluar segera setelah waktu makan siang. Ada kerusakan pada meniskus dan stadium awal radang sendi. Untungnya, tidak perlu operasi. Saya merekomendasikan terapi suntikan sel punca. Dokter Budi menjelaskan sambil menunjukkan gambar MRI di monitor. Terapi sel punca? Ya, ini adalah metode perawatan yang membantu regenerasi tulang rawan. Indonesia juga memiliki tingkat kemajuan yang tinggi di bidang ini. Setelah 3 kali suntikan, kondisinya akan jauh lebih baik. Meskipun saya seorang perawat dengan pengalaman 30 tahun, ini adalah pertama kalinya saya melihat proses perawatan yang begitu cepat. Kami tiba pukul 9 pagi, dan pada pukul 2 siang, diagnosis dan rencana perawatan sudah selesai. Berapa biayanya? Tanya saya hati-hati. Citra menghitung dengan kalkulator. Diperkirakan sekitar 35 juta rupiah, termasuk pemotretan MRI, biaya konsultasi, dan perawatan. Sekitar $2.300 Amerika. David dan saya saling berpandangan. Biaya yang di Seattle akan mencapai $8.000 meskipun ada asuransi. Tanpa asuransi, tagihannya akan melebihi $15.000. Itu saja, tanpa biaya tambahan. Ya, itu sudah termasuk semua biaya. Memberitahukan biaya secara transparan sebelumnya adalah prinsip kami. Saat itu, saya menyadari nilai dari prediktabilitas. Di Amerika, kami menerima tagihan setelah perawatan, dan setiap kali jantung saya terasa seperti berhenti. Tetapi di sini, mereka memberitahu biaya yang akurat sebelumnya, dan jumlahnya wajar. Kami keluar dari rumah sakit. Sayang, aku tidak percaya apa yang terjadi dalam beberapa jam terakhir. Apakah ini benar-benar nyata? Aku juga berpikir begitu. Apa yang harus kita tunggu selama 6 bulan, selesai dalam setengah hari. Dalam perjalanan mencari makan siang, Jason menawarkan, Tante, kalau sore nanti ada waktu, ada tempat yang ingin saya tunjukkan. Di mana? Pusat komunitas lansia. Saya pikir, Tante akan tertarik. 1 jam kemudian, kami tiba di pusat budaya terpadu di kawasan BSD Tangerang. Seluruh bangunan 5 lantai adalah ruang untuk senior. Ini adalah tempat yang bisa digunakan oleh siapa saja di atas 60 tahun. Mereka juga menyambut orang asing. Lantai 1 adalah kafe dan lounge, lantai 2 fasilitas olahraga, lantai 3 ruang kelas, lantai 4 ruang kegiatan hobi, dan lantai 5 ruang konsultasi medis. Saya berkeliling di setiap lantai. Mulut saya ternganga karena terkejut. Di salah satu ruang kelas,
Para lansia berusia 70 N sedang mengikuti pelajaran digital menggunakan tablet, dan di sebelah ada kelas bahasa Inggris. Di lantai 4, ada kegiatan membatik, bahkan ada kelas tari daerah. Berapa biaya kursus di sini? Gratis atau sangat murah? Karena didukung oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dari salah satu kelas terdengar suara percakapan dalam bahasa Inggris. Ternyata, lansia Indonesia dan lansia asing sedang berdiskusi dalam bahasa Inggris. Banyak orang Amerika di sini juga ya, jelas Citra. Ya, para lansia asing yang sudah menetap di Indonesia, ada yang menjadi relawan mengajar bahasa Inggris. Saat itu, seorang wanita Amerika melihat kami dan mendekat. Apakah Anda dari Amerika? Ya, dari Seattle. Saya datang dari San Francisco 3 tahun lalu. Suami saya datang untuk berobat dan kami akhirnya menetap di sini. Namanya Brenda, berusia 68 tahun. Bagaimana Anda menghabiskan waktu di sini? Tanya saya. Brenda tersenyum cerah. Sangat menyenangkan. Saya mengajar bahasa Inggris dan menjadi relawan di sini, dan suami saya memberikan kuliah manajemen bisnis, memanfaatkan 30 tahun kariernya. Di Amerika, pensiun berarti tamat, tapi di sini adalah awal yang baru. Apakah Anda tidak kesepian? Sama sekali tidak. Komunitas di sini sangat aktif. Ada pertemuan setiap minggu, dan saya punya banyak teman Indonesia. Dan yang paling penting, Anda tidak tahu betapa besar perbedaannya bisa berjalan bebas di malam hari. Brenda memberi kami kartu namanya. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan di Indonesia, hubungi saya akan bantu. Saya keluar dari pusat komunitas dengan pikiran yang mendalam. Para pensiunan di Amerika biasanya hidup terisolasi, teman-teman tercerai-berai, ruang aktivitas terbatas, dan yang paling penting, keluar rumah itu sendiri berbahaya. Namun, di sini berbeda. Para lansia terhubung dengan masyarakat, terus belajar, berkembang, dan hidup sebagai individu yang berharga sambil berbagi pengalaman mereka. Saat senja, Jason mengantar kami ke taman di pinggir sungai. Tante, Paman, ini yang paling ingin saya tunjukkan. Meskipun sudah lewat jam 8 malam, taman itu ramai dengan orang-orang, keluarga bersepeda, orang-orang jogging, kelompok yang menggelar tikar dan makan bekal, dan para lansia yang berjalan-jalan. Lihat ibu-ibu lansia itu, kata saya sambil menunjuk ke tempat di mana dua ibu lansia berusia 70-an berjalan beriringan. Jam 8 malam lebih, tanpa rasa takut. Di sini sudah biasa, bahkan ada yang berolahraga sampai jam 1 pagi. Saya duduk di bangku dan memandangi sungai. Lampu berkelip di seberang sungai, dan terdengar tawa orang-orang. David menggenggam tangan saya dan berkata, Ellen, aku tahu apa yang kita cari, kewajaran. Berjalan di malam hari, pergi ke rumah sakit, bertemu orang-orang. Bukankah itu kemewahan di Amerika? Kata-katanya tepat. Apa yang kami temukan di Indonesia bukanlah hal yang istimewa. Itu hanya kemampuan untuk hidup secara wajar, tanpa kecemasan, tanpa rasa takut, dengan bebas. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur dan tidak bisa tidur lagi. Sesuatu di hati saya berubah drastis. Rencana untuk tinggal hanya 3 minggu dan kembali goyah. Bagaimana jika kami bisa tinggal di sini selamanya? Bagaimana jika saya bisa membawa putri dan cucu saya? Bagaimana jika kami bisa memiliki masa tua tanpa rasa takut? Saya melihat keluar jendela. Meskipun sudah larut malam, jalanan terlihat tenang dan aman. Tidak ada suara sirine polisi, tidak ada suara tembakan, tidak ada jeritan, hanya malam yang damai. Pagi kedua, Jason menelpon pagi-pagi, Tante, hari ini saya ada pekerjaan di kantor dan tidak bisa mengantar. Bagaimana kalau Tante jalan-jalan sendirian? Sendirian? Saya ragu. Apakah aman bagi saya untuk keluar sendirian tanpa bisa berbahasa Indonesia? Saya tidak yakin, jangan khawatir. Asal naik KRL atau MRT, Tante bisa pergi kemana saja. Lagi pula, aplikasi terjemahan sekarang sudah canggih. Coba saja. Saya menutup telepon dan berdiskusi dengan David. Bagaimana ini? Dia menyuruhku keluar sendirian. Kita sudah lebih dari 60 tahun. Ya, coba saja. Didorong oleh kata-kata suami saya, kami bersiap dan keluar. Pukul 9 pagi, dalam perjalanan menuju stasiun KRL, yang mengejutkan, mencari jalan tidak sulit. Ada rambu-rambu dalam bahasa Inggris,
Dan ketika saya bertanya kepada orang-orang, semua orang menunjukkan jalannya dengan ramah. Seorang ibu lansia bahkan menunjukkan arah dengan isyarat tangan, meskipun dia tidak bisa berbahasa Inggris. Saat mengisi ulang kartu transportasi di stasiun MRT, seorang petugas muda membantu kami dalam bahasa Inggris. Mau kemana? Ke kota tua? Oh, kalau begitu naik jalur ini, silakan lewat sini. Selama di KRL, saya mengamati sekitar. Meskipun waktu sibuk, semua orang tertib, kursi prioritas kosong, dan saya sering melihat seseorang menawarkan tempat duduk. Ketika saya melihat seorang wanita muda memberikan tempat duduknya kepada seorang wanita hamil, saya tersenyum. Tiba di kota tua, kami menuju ke museum-museum tua. Staf di loket tiket berkata dalam bahasa Inggris, gratis untuk lansia di atas 65 tahun. Gratis? Ya, Indonesia memiliki program kesejahteraan lansia yang baik. Saat berkeliling, kami bertemu banyak wisatawan asing, banyak di antaranya adalah senior. Kami berbicara dengan pasangan Kanada yang mengatakan mereka datang untuk wisata medis dan sangat menyukai Indonesia, sehingga mereka tinggal selama 1 tahun. Waktu makan siang, kami masuk ke sebuah restoran terdekat. Menu memiliki keterangan bahasa Inggris dan foto, jadi memesan tidak sulit. Saya memesan paket makanan seharga Rp100.000, sekitar $7 Amerika. Makanan yang di Seattle akan saya bayar $20 termasuk tip. Setelah makan, kami mencari kafe. Kami duduk di kursi dekat jendela di lantai 2 sebuah kafe di kawasan bersejarah dengan pemandangan atap tradisional Indonesia. David berkata sambil menyeruput kopi, "Ellen, sudah berapa lama kita tidak bebas berjalan-jalan seperti ini setelah usia 60?" Memikirkannya, sudah lama sekali. Di Seattle, kami selalu bepergian dengan mobil, tidak pernah keluar di malam hari, dan tidak pernah pergi ke tempat yang tidak kami kenal. Rasa takut telah membatasi hidup kami. Sore hari, kami berjalan di jalan yang dipenuhi toko kerajinan tradisional dan galeri. Kami masuk ke sebuah galeri yang menawarkan pengalaman membatik. Seorang instruktur Indonesia berusia 60-an menjelaskan dalam bahasa Inggris, pegang canting seperti ini dan tarik garis perlahan. Ini pertama kalinya saya memegang canting. Agak canggung, tapi menyenangkan. Seorang ibu lansia Indonesia berusia 70 hanya membatik di sebelah saya berbicara kepada saya. Dia tidak bisa berbahasa Inggris, tetapi dia memuji saya dengan isyarat tangan. Saat itu, saya menyadari, meskipun bahasa berbeda, hati bisa berkomunikasi. Menjelang malam, Jason menelepon. "Tante, bagaimana? Menyenangkan?" "Sangat menyenangkan. Kami berhasil berkeliling sendirian. Kalau begitu, saya akan tunjukkan tempat spesial malam ini. Bisakah Tante datang ke daerah Kebayoran Baru jam 6? Kami naik MRT ke Kebayoran Baru. Naik MRT tidak lagi terasa canggung sama sekali. Jason membawa kami ke sebuah bangunan dengan papan nama Balai Warga Lansia. "Ada apa ini?" "Ini ruang komunitas senior Indonesia. Ibu teman saya aktif di sini. Saya ingin memperkenalkan Tante." Saat kami masuk, pemandangan yang menakjubkan terhampar. Lantai 1 adalah aula besar tempat para lansia bermain tenis meja, bernyanyi karaoke, dan di sudut, ada yang bermain catur atau gaple. Di lantai atas, saya lebih terkejut lagi. Di ruang komputer, para lansia berusia 70-an belajar Excel, dan di sebelah, ada kelas penggunaan ponsel pintar. Berapa biaya kursus di sini? Gratis, dijalankan dengan dukungan pemerintah, bahkan disediakan makanan. Di lantai 3 terdapat ruang konsultasi kesehatan. Katanya ada perawat yang siaga untuk memeriksa tekanan darah dan gula darah, dan dokter mengunjungi 2 kali seminggu. Semua ini gratis? Ya, hampir semuanya gratis untuk lansia di atas 65 tahun. Kesejahteraan lansia di Indonesia benar-benar dikelola dengan baik. Saat itu, seorang ibu lansia mendekat. Dia adalah Ibu Siti, ibu dari teman Jason. "Wah, saya dengar Anda dari Amerika. Selamat datang." Ibu Siti berusia 73 tahun, tetapi terlihat sangat bersemangat. "Ibu Siti, apa yang Anda lakukan di sini?" "Saya belajar komputer, ikut kelas menyanyi, dan menjadi relawan seminggu sekali. Saya sangat sibuk." Ibu Siti tertawa cerah. "Bagaimana kehidupan lansia di Amerika?" Saya menjawab dengan jujur, "Kesepian, kami hanya di rumah, dan takut untuk keluar." "Wah, itu tidak baik. Di sini aman?"
bisa jalan sendirian di malam hari, dan banyak teman. Jika sudah tua, tidak bahagia kalau tidak banyak kegiatan. Kata-kata Ibu Siti menyentuh hati saya. Di Amerika, saya hanya membayangkan menjalani masa pensiun dengan samar-samar, menonton TV di rumah, sesekali bertemu cucu. Dan itu saja, tetapi di sini berbeda. Para lansia terus belajar, bertemu orang-orang, dan hidup sambil berkontribusi kepada masyarakat. Keluar dari balai warga, David berkata, "Ellen, aku ingin menjadi tua seperti itu, penuh semangat. Aku juga. Aku ingin terhubung dengan dunia, bukan terkunci di rumah." Malam itu, saya melakukan panggilan video dengan putri saya, Jessica. Jessica, ini dunia yang sama sekali berbeda. Saya menceritakan pengalaman saya hari itu, perawatan rumah sakit yang selesai dalam setengah hari, jalanan yang aman di malam hari, para lansia yang bersemangat, biaya yang terjangkau, dan transportasi umum yang nyaman. Mama, benarkah semua itu mungkin? Ya, aku sendiri hampir tidak percaya. Aku tidak tahu betapa tidak normalnya tempat tinggal kita selama ini. Saya menutup telepon dan keluar ke balkon. Meskipun sudah larut malam, jalanan di bawah tenang tetapi terlihat aman. David datang dari belakang dan merangkul bahu saya. "Ellen, mari kita pikirkan dengan serius tentang apa tinggal di sini, membawa putri dan cucu kita." Saya menatap mata suami saya, matanya dipenuhi keyakinan. Saya juga berpikir yang sama, tapi mungkinkah memulai di negara baru pada usia kita? Kenapa tidak? Brenda juga melakukannya. Dan kita tidak tahu berapa banyak waktu yang tersisa, tapi kita tidak bisa hidup dan mati dalam ketakutan. Malam itu, kami berbicara panjang lebar tentang tinggal, atau lebih tepatnya, menetap di Indonesia. Tentu saja, itu bukan keputusan yang mudah. Tetapi apa yang kami temukan di Indonesia terlalu berharga. Itu bukanlah hal yang istimewa. Itu hanya kemampuan untuk hidup secara wajar, bebas, dan aman. Kewajaran itulah yang kami temukan terlambat, seminggu berlalu. Selama waktu itu, David menerima suntikan sel punca pertamanya, dan yang mengejutkan, rasa sakitnya berkurang drastis. "Ellen, aku bisa naik tangga. Ini pertama kalinya dalam 6 bulan." Wajah suami saya kembali bersemangat. Saya melihatnya dan yakin, keputusan kami benar. Suatu pagi, saya menerima email tak terduga. Itu dari Kepala Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Seattle. "Ellen, kami membutuhkan Anda. Kami menawarkan kenaikan gaji 20%. Silakan kembali." Itu adalah rumah sakit tempat saya bekerja selama 30 tahun. Saya punya rekan kerja dan lingkungan yang akrab. Namun, saya menggelengkan kepala setelah membaca email itu. Saya menunjukkan email itu kepada David, dan dia bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Akan kutolak. Ini bukan masalah uang. Lebih penting untuk bisa berjalan bebas di malam hari dan cucu kita tumbuh dengan aman." Saya menulis balasan dengan sopan namun tegas. "Terima kasih, tetapi saya telah memutuskan untuk memulai kehidupan baru." Setelah mengirim email itu, hati saya terasa ringan. Sore harinya, Jason membawa kami ke suatu tempat. "Tante, saya ingin menghilangkan kesalahpahaman Tante tentang layanan kesehatan Indonesia." "Kesalahpahaman apa?" "Tante mungkin berpikir layanan kesehatan Indonesia hanya murah, tapi itu tidak benar." Jason membawa kami ke sebuah rumah sakit universitas di Jakarta. Terlihat papan nama Pusat Manajemen Terpadu Penyakit Kronis. Ketika kami masuk, terlihat sistem yang terstruktur. Perawat di meja resepsionis menjelaskan dalam bahasa Inggris, "Ini adalah tempat untuk manajemen terpadu pasien penyakit kronis, seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Dokter, perawat, ahli gizi, dan ahli terapi olahraga bekerja sebagai tim untuk merawat pasien." Saya, dengan 30 tahun pengalaman, baru pertama kali melihat sistem terpadu seperti ini. Di Amerika, setiap spesialis merawat pasien secara terpisah dan berbagi informasi tidak berjalan dengan baik. Satu pasien dikelola oleh seluruh tim. Ya, benar. Kami mengadakan rapat tim setiap 3 bulan untuk merencanakan manajemen bagi setiap pasien. Kami tidak hanya melihat angka, tetapi juga membantu mereka memperbaiki gaya hidup. Kami diizinkan mengamati salah satu ruang konsultasi. Seorang pasien diabetes berusia 70-an sedang berkonsultasi dengan seorang ahli gizi.
Gula darah bulan ini sedikit meningkat. Apakah ada masalah dengan pola makan? Ahli gizi bertanya sambil melihat catatan makanan pasien. Saya makan sedikit kue ulang tahun cucu saya minggu lalu. Oh, begitu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita kurangi sedikit karbohidrat minggu ini dan tingkatkan olahraga 10 menit? Percakapan itu hangat dan pasien merasa dihormati. Kami berbicara sebentar dengan pasien setelah konsultasi. Sudah berapa lama Anda berobat di sini? Sudah 2 tahun. Dulu saya minum 3 pil diabetes, sekarang hanya satu. Mereka banyak membantu saya mengelola gaya hidup. Berapa biayanya? Karena ada BPJS asuransi kesehatan pemerintah. Sekitar Rp30.000 per bulan. Sekitar $2 Amerika. Saya terkejut. Di Seattle, manajemen diabetes saja menelan biaya lebih dari $500 sebulan. Keluar dari pusat itu, saya menyadari layanan kesehatan Indonesia tidak hanya murah. Manajemen penyakit kronis, pengobatan regeneratif, hingga sistem medis terpadu, semuanya berada pada level terbaik di dunia. Hanya saja kami tidak tahu. Jason, terima kasih. Kamu telah menghancurkan prasangkaku. Tante, layanan kesehatan Indonesia benar-benar berpusat pada pasien. Pengobatan lebih diutamakan daripada uang, dan mereka juga berfokus pada pencegahan. Malam itu, kami makan malam bersama rekan kerja Jason. Salah satunya adalah Susan, seorang perawat Amerika yang pindah ke Indonesia. Susan, berusia pertengahan 40-an, mengatakan dia telah bekerja sebagai perawat gawat darurat selama 15 tahun di New York. Mengapa Anda datang ke Indonesia? Tanya saya. Susan menghela napas. Saya terlalu sering melihat korban luka tembak. Saya bermimpi buruk setiap malam. Saya mengalami burnout dan melarikan diri ke Indonesia. Apa yang Anda lakukan sekarang? Saya bekerja di Rumah Sakit Internasional di Jakarta sebagai koordinator pasien asing, jauh lebih damai daripada ruang gawat darurat, dan yang paling penting, tidak ada korban luka tembak. Mata Susan menunjukkan kelegaan. Apakah Anda menyesal? Sama sekali, tidak. Gaji saya sedikit berkurang, tetapi saya mendapatkan kembali kesehatan mental saya. Itu jauh lebih penting. Dalam perjalanan pulang setelah makan malam, David berkata, Ellen, bukan hanya kita yang memikirkan hal ini. Banyak orang meninggalkan Amerika. Ya, mungkin American Dream sudah tidak ada lagi. Keesokan harinya, saya bertanya kepada Jason dengan serius. Jason, bisakah kita benar-benar menetap di sini? Bagaimana dengan visa, rumah, dan asuransi kesehatan? Jason mengeluarkan dokumen seolah-olah dia sudah menyiapkannya. Tante, saya sudah mencari tahu semuanya. Pertama, Tante bisa tinggal selama 6 bulan dengan visa wisata medis, lalu beralih ke visa tinggal jangka panjang. Untuk asuransi kesehatan, orang asing juga bisa bergabung dengan BPJS Kesehatan jika mereka memiliki pendaftaran penduduk, dan itu mencakup hampir semua perawatan. Untuk tempat tinggal, banyak apartemen ramah lansia di sekitar Jakarta Selatan atau daerah Gading Serpong, dekat dengan rumah sakit, pusat budaya, dan transportasi umum. Perusahaan saya juga memiliki program dukungan tempat tinggal. Saya terkejut. Itu jauh lebih realistis dari yang saya duga. Rumah di Seattle bisa disewakan. Kita tidak perlu menjualnya sepenuhnya. Kita coba tinggal setahun dan baru memutuskan. Malam itu, kami mengadakan pertemuan panjang. Mengenai keputusan untuk tinggal, alasannya jelas. Keamanan, layanan kesehatan, koneksi sosial, biaya yang dapat diprediksi, transportasi umum, lingkungan ramah lansia. Ada juga alasan untuk menentang, budaya yang asing, hambatan bahasa, perpisahan dengan teman-teman, meninggalkan segala sesuatu yang akrab. Namun, timbangan itu miring ke satu sisi. Ellen, mari kita lakukan. Ini akan menjadi tantangan paling berani dalam hidup kita. David menggenggam tangan saya erat-erat. Ya, mari kita lakukan. Lebih baik menjadi tua dalam kebebasan daripada dalam ketakutan. Maka, kami memutuskan. Kami akan tinggal di Indonesia selama 1 tahun. 2 minggu kemudian, putri saya, Jessica, dan cucu saya, Emily, datang ke Indonesia. Mama, aku benar-benar penasaran. Aku harus melihatnya sendiri. Ketika saya bertemu Jessica di Bandara Soekarno-Hatta, saya bisa melihat kelelahan dan kecemasan di wajahnya. Saya tahu betapa lelahnya kehidupan di Seattle baginya. Jessica,
kita lihat-lihat pelan-pelan, jangan terburu-buru. Malam pertama, kami pergi ke taman di pinggir sungai. Meskipun sudah jam 9 malam, taman itu penuh dengan keluarga. Jessica mendorong Emily di kereta bayi di sepanjang jalan setapak. Awalnya dia terlihat waspada, tetapi seiring berjalannya waktu, bahunya terlihat lebih rileks. Mama, ini aneh. Aku tidak takut sama sekali. Ya kan? Di sini memang normal seperti ini. Jessica tiba-tiba menangis. Mama, aku tidak pernah mengajak Emily jalan-jalan di malam hari di Seattle. Bahkan di siang hari aku selalu cemas, tapi di sini, saya memeluk putri saya. Aku tahu. Mama juga begitu. Itu sebabnya kami datang ke sini. Keesokan harinya, Jessica berkeliling di berbagai tempat di Jakarta. Pusat dukungan pengasuhan anak, tempat bermain, klinik anak, pusat budaya, semua tempat aman, terstruktur, dan ramah anak. Di salah satu tempat bermain, Jessica berbicara dengan ibu-ibu Indonesia. Bayi Anda umur berapa? 14 bulan. Oh, sama dengan anak saya. Apakah Anda sering datang ke sini? Tidak, saya datang dari Amerika. Saya mengunjungi ibu saya yang ada di sini. Oh, begitu. Bagaimana mengasuh anak di Amerika? Jessica ragu sejenak lalu menjawab dengan jujur. Menakutkan, saya cemas setiap hari. Ibu-ibu Indonesia itu mengangguk. Kami dengar di berita, banyak insiden senjata di sekolah. Di sini tidak ada yang seperti itu. Anda bisa mengasuh anak dengan tenang. Malam itu, Jessica berkata dengan serius. Mama, aku juga ingin pindah. Benarkah? Ya. Demi Emily, aku tidak ingin dia tumbuh dengan menjalani latihan menghindari tembakan. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pada hari kami berada di Indonesia selama 3 minggu, Jason datang dengan tergesa-gesa. Tante, ada kejadian buruk di Seattle. Ada apa? Ada penembakan di dekat tempat penitipan anak Emily. Tempat penitipan anak itu selamat, tapi di minimarket tepat di sebelahnya, wajah Jessica pucat. Bukan di tempat Emily biasa lewat. Bagaimana jika kami ada di sana? Dia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Malam itu, kami memutuskan untuk kembali sementara ke Seattle. Kami juga harus mengurus rumah dan mempersiapkan kepindahan. Seminggu kemudian, kami kembali ke Seattle. Saat kami turun dari pesawat di bandara, yang saya rasakan adalah ketegangan. Polisi bersenjata, orang-orang yang waspada, udara yang berat. Amerika, setelah 3 minggu di Indonesia, terasa sama sekali berbeda. Setelah tiba di rumah dan membongkar barang, saya pergi ke supermarket untuk berbelanja. Saat keluar dari mobil di tempat parkir, jantung saya berdebar kencang. Saya waspada terhadap sekitar, berjalan cepat sambil menoleh ke belakang berkali-kali. Perilaku yang normal 3 minggu lalu, kini terasa aneh. Mengapa saya harus tegang hanya untuk pergi ke supermarket? Saya duduk di mobil untuk beberapa saat. Di Indonesia, saya bisa berjalan dengan tenang pada jam 11 malam, tetapi di sini, saya cemas pada jam 4 sore. Malam harinya, sahabat lama saya, Catherine, berkunjung. Ellen, bagaimana Indonesia? Saya menceritakan semua pengalaman saya selama 3 minggu. Catherine awalnya terheran-heran, tetapi lambat laun dia menjadi iri. Benarkah zaman itu? Ya, bisa berjalan bebas di malam hari. Lansia, wanita, anak-anak. Aku tidak percaya. Itu tidak terbayangkan di sini. Catherine melihat keluar jendela. Belum pukul 7 malam, tetapi jalanan sudah sepi. Ellen, jujur saja, aku juga lelah tinggal di sini. Aku cemas setiap hari dan takut keluar rumah. Tapi aku tidak punya keberanian untuk pergi. Saya menggenggam tangan teman saya. Beranilah, hidup ini hanya sekali. Malam ketiga. Sekitar jam 2 pagi, terdengar suara tembakan dari luar. Saya terlonjak dari tempat tidur dan berlari ke jendela. Saya melihat lampu mobil polisi 2 blok jauhnya. David juga terbangun dan datang ke sisi saya. Ellen, lagi, ya, lagi. Kami berdiri di jendela untuk beberapa saat. Dan saat itu, saya yakin kami tidak bisa kembali. David, cepat bereskan dan kembali ke Indonesia. Aku juga berpikir begitu. Aku tidak bisa tinggal di sini sehari pun lagi. Keesokan harinya, kami bergerak cepat. Kami memutuskan untuk menyewakan rumah di Seattle dan menyimpan perabotan di gudang. Kami hanya mengemasi dokumen penting dan mengurangi barang bawaan seminimal mungkin.
Saya secara resmi mengajukan pengunduran diri dari rumah sakit. Rekan-rekan saya menyayangkan, tetapi saya teguh, maaf, tapi saya ingin hidup aman. Seminggu kemudian, kami kembali naik pesawat ke Indonesia. Kali ini, Jessica dan Emily juga ikut. Jessica juga memutuskan untuk membereskan rumahnya di Seattle dan pindah ke Indonesia. Saat pesawat lepas landas, saya menatap Seattle dari jendela. Kota tempat saya menghabiskan 62 tahun, tempat yang penuh kenangan, namun itu bukan lagi tempat yang aman. Selamat tinggal, Seattle, dan terima kasih. Saya mengucapkan selamat tinggal dan menutup mata. Kami terbang menuju awal yang baru, menuju harapan, bukan ketakutan. Penerbangan 14 jam terasa panjang, tetapi kali ini penuh dengan kegembiraan. Saat kami mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, saya menarik napas dalam-dalam, kami kembali ke rumah kami. Ya, mulai sekarang, Indonesia adalah rumah kami. 9 bulan telah berlalu. Kami menetap di sebuah apartemen di Gading Serpong, Tangerang, rumah sakit, pusat budaya, dan stasiun KRL, semuanya berjarak 10 menit berjalan kaki. Jessica dan Emily tinggal di blok terpisah di apartemen yang sama. Setiap pagi, saya bangun jam 6 pagi dan berjalan ke taman. Banyak orang berolahraga pagi, lansia yang terlihat berusia 60-an dan 70-an juga jogging. Selamat pagi, saya mulai bertukar sapa dengan wajah-wajah yang saya lihat setiap hari. Meskipun bahasa kami canggung, hati kami terhubung. Suatu hari, seorang ibu lansia mendekati saya dan berbicara bahasa Indonesia, tetapi saya mengerti melalui isyarat tangan. Beliau mengajak saya berolahraga bersama. Maka, saya bergabung dengan kelompok olahraga pagi. 3 kali seminggu, kami berjalan dan melakukan peregangan bersama. Meskipun bahasa kami tidak lancar, saya tidak merasa kesepian. Suatu hari, ibu lansia itu mengundang saya ke balai warga. Keesokan harinya, saya mengikuti ibu itu ke balai warga. Saat jam makan siang, sekitar 20 lansia makan bersama. "Oh, Anda dari Amerika?" Seorang ibu lansia menyapa saya dalam bahasa Inggris. "Ya, dari Seattle. Putri saya di Kanada." Saya bisa sedikit bahasa Inggris. Berkat ibu itu, saya bisa berkomunikasi dengan lansia lainnya. Setelah makan siang, pengelola balai warga menawarkan kepada saya, "Jika Anda bersedia, maukah Anda mengajar bahasa Inggris sebagai relawan?" Ya, para lansia di sini ingin belajar bahasa Inggris, tetapi sulit mencari guru penutur asli. Saya sedikit ragu, namun saya memiliki pengalaman 30 tahun sebagai perawat dalam mendidik orang, saya akan mencobanya. Maka, saya mulai mengajar bahasa Inggris di balai warga 2 kali seminggu. Awalnya canggung, tetapi seiring waktu, saya menjadi lebih percaya diri. Karena para lansia belajar dengan sangat antusias, "Bu Ellen, saya ingin berbicara dengan cucu saya dalam bahasa Inggris. Saya ingin menggunakan bahasa Inggris saat bepergian." Semangat mereka mendorong saya. Sementara itu, David menjadi pemimpin klub diskusi bahasa Inggris di Pusat Komunikasi Internasional. Itu adalah pertemuan di mana dia berdiskusi tentang peristiwa terkini, budaya, dan filosofi bersama para senior Indonesia. "Ellen, hari ini sangat menyenangkan." Seorang kakek berusia 70-an berdiskusi tentang filsafat Kant, dan dia lebih tahu dariku. Wajah David dipenuhi semangat. Perawatan lututnya juga hampir selesai. Setelah 3 kali suntikan sel punca, dia bisa naik turun tangga dengan bebas. "Ellen, sepertinya aku bisa bermain basket lagi. Benarkah?" "Ya, dokter bilang tidak apa-apa selama bukan olahraga berat." Setiap akhir pekan, kami pergi ke lapangan basket di taman untuk latihan menembak. Itu adalah hal yang tidak pernah terbayangkan, memegang bola basket lagi di usia pertengahan 60-an. Suatu sore di hari Sabtu, di lapangan, sekelompok senior Indonesia sedang bermain. Mereka mengundang David, mau main bersama. David ragu-ragu tetapi masuk ke lapangan. Awalnya canggung, tetapi perlahan kemampuan lamanya kembali. Setelah pertandingan, semua orang bertepuk tangan. "Anda hebat, datang lagi minggu depan." Sejak hari itu, David bergabung dengan perkumpulan basket setiap Sabtu. Meskipun bahasa kami berbeda, kami terhubung melalui olahraga. Jessica menjadi akrab dengan ibu-ibu Indonesia sambil membesarkan Emily.
Mereka bertemu dan mengobrol secara alami di taman bermain apartemen, berbagi informasi tentang pengasuhan anak. Mau mencari tempat penitipan anak Emily di mana? Saya masih mencarinya. Ada tempat yang bagus di kompleks ini. Kita lihat bersama yuk. Ibu-ibu Indonesia itu sangat ramah. Mereka banyak membantu Jessica untuk beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Kalau mau belajar bahasa Indonesia, ada kelas untuk orang asing di pusat budaya. Benarkah? Ya, 2 kali seminggu, jam 7 malam. Aku juga akan ikut. Jessica mulai mengambil kelas bahasa Indonesia dan kemampuannya berkembang pesat. Setelah 6 bulan, dia bisa melakukan percakapan sehari-hari. Suatu malam, seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam. Emily, yang kini berusia 20 bulan, berjalan-jalan dengan langkah kecil. Nenek, nenek. Emily memanggil saya dan tertawa. Saat itu, hati saya dipenuhi kebahagiaan. Anak ini tumbuh tanpa mengetahui suara tembakan. Dia tidak akan menjalani latihan lockdown atau latihan perlindungan diri. Dia akan bisa berjalan bebas di malam hari dan bermain dengan aman bersama teman-temannya. Mama, aku senang sekali kami datang. Aku sangat bersyukur bisa membesarkan Emily dengan aman. Jessica menggenggam tangan saya. Mama juga bahagia. Yang paling penting adalah kalian bahagia. David berkata, babak baru hidup kita telah dimulai. Aku tidak menyangka akan menjalani usia 60-an dengan semangat seperti ini. Saya setuju. Di Amerika, masa pensiun terasa samar-samar. Tetapi di Indonesia, berbeda. Saya mengajar bahasa Inggris, bertemu orang baru, dan hidup sambil berkontribusi kepada masyarakat. Saya merasa keberadaan saya berharga. Suatu hari, pengelola balai warga menawarkan kepada saya, Bu Ellen, pemerintah kota sedang membuat program penempatan lansia asing. Maukah Anda menjadi penasihat? Saya, ya, kami membutuhkan pengalaman lansia asing yang sudah menetap di Indonesia seperti Anda. Saya dengan senang hati menerimanya. 2 kali sebulan, saya menghadiri pertemuan di kantor kota untuk memberikan masukan. Bantuan seperti apa yang dibutuhkan, program apa yang bermanfaat, bagaimana mengatasi hambatan bahasa. 30 tahun pengalaman saya sebagai perawat dan sebagai imigran sangat berguna. Berkat Bu Ellen, kami bisa membuat program yang sangat praktis, kata staf kantor kota berterima kasih. Saya bangga. Saya tidak percaya bahwa saya mendapatkan peran baru di usia pertengahan 60-an, bulan ke-9. Klub diskusi bahasa Inggris David menjadi terkenal dengan daftar tunggu mencapai 30 orang. Ellen, sepertinya kita harus membuat kelompok lagi, begitukah? Kalau begitu, bagaimana kalau kamu membuatnya 2 kali seminggu? David terlihat sangat bahagia. Dia mengatakan dia menemukan kembali semangatnya sebagai guru. Jessica mulai menyekolahkan Emily di tempat penitipan anak. Tempat penitipan anak di kompleks apartemen sangat aman dan terstruktur. Mama, guru-gurunya sangat ramah. Emily sangat senang. Syukurlah, dan tidak ada latihan lockdown seperti itu, kan? Hanya latihan kebakaran. Wajah Jessica dipenuhi kelegaan. Mama, terima kasih banyak. Sudah memberikan lingkungan yang aman untuk Emily. Suatu akhir pekan, kami merayakan ulang tahun Emily yang ke-2. Kami mengadakan pesta ulang tahun kecil ala Indonesia. Sekitar 30 orang berkumpul, para lansia dari balai warga, murid-murid kelas bahasa Inggris, teman-teman basket David, dan teman-teman ibu Jessica. Semua orang mengucapkan selamat kepada Emily. Emily, tumbuh sehat ya, anak yang manis. Ucapan selamat dicampur dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya melihat momen itu dan berpikir, apa yang kami temukan di Indonesia? Keamanan, layanan kesehatan, kebebasan, koneksi sosial. Tetapi yang paling penting adalah hal lain, kewajaran, kemampuan untuk hidup secara wajar, berjalan di malam hari, pergi ke rumah sakit, bertemu orang-orang, melakukan pekerjaan yang berharga. Itu adalah kemewahan di Amerika, tetapi di Indonesia, itu adalah rutinitas. Itu bukanlah hal yang istimewa, itu hanya kehidupan yang wajar. Tetapi kami baru tahu betapa berharganya kewajaran itu setelah kehilangannya. Saya menggendong Emily. Emily, nenek akan memberikanmu kehidupan yang wajar. Kehidupan di mana kamu bisa hidup bebas tanpa rasa takut. Emily tertawa dan mencium pipi saya. Saat itu,
Saya yakin pilihan kami benar. Pada hari peringatan 1 tahun, tepat 1 tahun kami datang ke Indonesia, Jason mengundang kami makan malam. Tante, Paman, selamat. Ulang tahun pertama kehidupan di Indonesia. Restoran itu memiliki pemandangan sungai. Matahari terbenam di luar jendela, dan lampu-lampu di sepanjang sungai mulai menyala satu persatu. Jason, berkat kamu, jika kamu tidak mengundang kami, aku tidak tahu bagaimana kami bisa sampai di sini. Bukan, Tante. Itu karena Tante dan Paman berani mengambil keputusan. Saat makan, kami mengenang tahun ini. Kasingan saat tiba, perawatan rumah sakit yang selesai dalam setengah hari, jalanan yang aman di malam hari, pertemuan dengan orang-orang baru, dan kelahiran kembali. Ellen, kita benar-benar banyak berubah, kata David sambil menggenggam tangan saya. Ya, setahun yang lalu, masa pensiun terasa samar-samar, tapi sekarang setiap hari sibuk. Saya sekarang bekerja di kantor kota 3 kali seminggu, mengajar bahasa Inggris di balai warga 2 kali seminggu, dan bergabung dengan kelompok olahraga setiap pagi. David menjalankan klub diskusi bahasa Inggrisnya 2 kali seminggu dan bermain basket setiap akhir pekan. Dan yang paling penting, kami tidak lagi takut. Berjalan di malam hari, menggunakan transportasi umum, bertemu orang-orang, semuanya menjadi hal yang alami. Saat kami hampir selesai makan, Jessica dan Emily masuk ke restoran. Nenek, kakek, Emily berlari dan memeluk kami. Emily, yang kini berusia 26 bulan, berbicara campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nenek, aku main sama teman-teman di tempat penitipan anak hari ini. Oh, begitu. Main apa? Perosotan? Main ayunan juga. Melihat ekspresi cerah Emily, hati saya dipenuhi kebahagiaan. Anak ini tumbuh tanpa rasa takut, tanpa suara tembakan, tanpa kecemasan, hanya tumbuh secara wajar. Mama, aku punya berita penting. Jessica berkata hati-hati. Oh ya? Apa? Aku dapat pekerjaan di Indonesia. Benarkah? Ya, perusahaan asing. Aku akan bekerja sebagai manajer pemasaran di sini mulai bulan depan. Saya memeluk putri saya erat-erat. Kamu hebat. Kamu benar-benar hebat, berkat Mama. Mama yang berani datang duluan ke Indonesia, jadi aku bisa ikut. Malam itu, kami berjalan-jalan di taman di pinggir sungai. Bulan Oktober di Jakarta terasa sejuk namun menyegarkan. Meskipun sudah lewat jam 9 malam, taman itu tetap ramai dengan orang-orang. Keluarga bersepeda, orang-orang jogging, pasangan duduk di bangku sambil mengobrol, dan senior yang berjalan-jalan seperti kami. Nenek, kembang api di sana. Emily menunjuk ke langit. Kembang api melayang di atas sungai. Wow, indah sekali. Orang-orang bersorak sambil melihat kembang api. Saya mengukir momen itu di hati saya. Suara kembang api, bukan suara tembakan. Perayaan, bukan ketakutan. Inilah kehidupan yang kami cari. Emily bertanya dengan mata mengantuk, Nenek, besok kesini lagi? Saya menggendong cucu saya dan menjawab, tentu saja. Kapan saja, besok, lusa, setiap hari kita bisa datang. Bahkan malam hari, semua orang tersenyum mendengar jawaban yang wajar itu. Dalam perjalanan pulang, David berkata, Ellen, bagaimana kalau kita jual saja rumah di Seattle? Mengapa? Karena ini rumah kita kan? Aku tidak punya niat untuk kembali lagi. Saya berpikir sejenak, Seattle adalah tempat saya tinggal selama 62 tahun. Tempat yang penuh kenangan, tetapi itu bukan lagi rumah kami, ya? Mari kita jual. Dan kita siapkan rumah kita yang di sini dengan baik. Malam itu, saya mengirim email kepada teman-teman lama saya. Surat panjang yang merangkum 1 tahun di Indonesia. Jalanan yang aman, layanan kesehatan yang cepat, biaya yang wajar, kehidupan senior yang bersemangat, koneksi sosial, dan yang paling penting, kemampuan untuk hidup secara wajar. Pagi berikutnya, balasan membanjiri kotak masuk saya. Ellen, aku juga berpikir serius. Aku benar-benar iri. Bisakah kami juga datang, ceritakan lebih detail tentang kehidupan di Indonesia? Saya membalas setiap orang dengan tulus, dan saya menyadari pilihan yang kami buat menjadi harapan bagi orang lain juga. Beberapa hari kemudian, acara besar diadakan di kantor kota. Itu adalah peresmian program dukungan penempatan lansia asing. Saya naik ke panggung sebagai koordinator program dan memberikan pidato singkat.
Saya Ellen Thompson. Saya meninggalkan Amerika di usia 62 tahun dan datang ke Indonesia. Ruangan itu dipenuhi lansia asing yang sudah menetap di Indonesia dan yang sedang bersiap untuk menetap. Banyak orang bertanya, mengapa saya meninggalkan Amerika? Jawabannya sederhana, saya ingin hidup aman. Penonton mengangguk. Di Indonesia, saya tidak mencari sesuatu yang istimewa. Saya hanya mencari sesuatu yang wajar. Berjalan di malam hari, mendapatkan perawatan yang layak, terhubung dengan orang-orang. Itu adalah kemewahan di Amerika. Tetapi di Indonesia, itu adalah rutinitas. Tepuk tangan membahana. Memulai di negara baru pada usia 60 kemaan itu menakutkan. Tetapi sekarang saya yakin, usia hanyalah angka. Awal yang baru selalu mungkin. Setelah selesai berpidato dan turun, banyak orang mendekati saya. Saya juga mendapat keberanian. Saya ingin hidup seperti Bu Ellen. Bisakah saya berkonsultasi sedikit? Saya berbicara dengan mereka satu persatu. Saya merasa sangat dihargai karena pengalaman saya berguna bagi orang lain. Pertengahan Oktober, pertandingan persahabatan diadakan di perkumpulan basket David. Tim 60-an melawan tim 70-an. David adalah pemain utama tim 60-an. Saya bersorak untuk suami saya dari kursi penonton. David, fight! Pertandingan berlangsung sengit dan hasilnya tim 60-an menang. Wajah David, yang keluar dari lapangan sambil berkeringat, terlihat sangat bahagia. Ellen, lihat, aku mencetak gol kemenangan. Kamu keren sekali. Kami bergandengan tangan dan berjalan di sepanjang sungai. Ellen, apakah kamu tidak menyesal? Tanya David. Menyesal apa? Meninggalkan Seattle? Saya berpikir sejenak. 62 tahun di Seattle, kenangan di sana, teman-teman, segala sesuatu yang akrab. Tetapi saya menggelengkan kepala. Aku tidak pernah menyesalinya. Di sini, aku merasa hidup, setiap hari bermakna, bebas, dan aman. Aku juga. Aku tidak menyangka akan menjalani usia 64 tahun dengan semangat seperti ini. Kami duduk di bangku dan memandangi sungai. Matahari terbenam, lampu-lampu kota menyala satu persatu, dan tawa orang-orang terdengar. Itu adalah senja yang damai. Saat itu, ponsel saya berdering. Itu Catherine, teman saya di Seattle. Ellen, aku sudah memutuskan. Aku juga akan ke Indonesia. Benarkah? Ya. Aku akan datang bulan depan. Bisakah kamu membantuku? Tentu saja. Kapan saja. Saya menutup telepon dan berkata kepada David, Catherine juga akan datang. Begitukah? Semakin banyak orang yang datang. Gelombang kecil yang kita mulai menjadi semakin besar. Itu adalah tanggal 17 Oktober. Saya mengajar kelas bahasa Inggris di balai warga seperti biasa. Hari ini, kami berlatih percakapan dengan tema keluarga. My granddaughter is growing up safely in Indonesia, kata seorang ibu lansia dalam bahasa Inggris. Very good. Anda hebat sekali. Setelah kelas selesai, ibu lansia itu mendekati saya. Guru, cucu saya ada di Amerika. Haruskah saya menyuruhnya datang ke Indonesia? Itu ide yang bagus, karena di sini aman. Seperti guru. Saya menggenggam tangan ibu lansia itu. Ya, orang yang kita cintai harus berada di tempat yang aman. Malam itu, seluruh keluarga berkumpul untuk makan malam. Emily kini sudah makan sendiri dengan sendok. Emily pintar sekali. Nenek, aku bisa makan sendiri. Melihat momen itu, saya berpikir, inilah alasan kami datang ke Indonesia. Agar anak ini bisa tumbuh tanpa rasa takut, agar kami bisa mewariskan kehidupan yang wajar kepadanya. Setelah makan, kami kembali berjalan-jalan di taman di pinggir sungai. Jalan-jalan yang kini menjadi rutinitas harian kami. Nenek, besok ke sini lagi? Tanya Emily. Saya menggendong cucu saya dan menjawab, tentu saja. Besok, lusa, kapan saja kita bisa datang, bahkan malam hari. Emily tertawa cerah. Tidak ada rasa takut di senyum itu, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, hanya kegembiraan murni. Saya melihat ke langit, bintang-bintang bersinar, langit malam Jakarta cerah, jalanan aman, dan orang-orang bebas. Inilah yang kami cari. Itu bukanlah hal yang istimewa. Itu hanya kehidupan yang wajar, aman, dan bebas. Hadiah paling berharga yang bisa kami wariskan kepada cucu kami,
Itu adalah kemenangan kewajaran. Bagaimana menurut Anda cerita ini? Ini adalah kisah keberanian Ellen dan David yang meninggalkan segalanya di usia 62 tahun untuk memulai yang baru, dan perjalanan sebuah keluarga yang ingin meninggalkan masa depan yang aman untuk cucu mereka. Bahkan pada saat ini, banyak orang di seluruh dunia memilih Indonesia. Apa yang mereka cari bukanlah hal yang istimewa, kebebasan untuk berjalan di malam hari, sistem medis yang dapat diprediksi, lingkungan di mana mereka dapat hidup dengan berharga bahkan di usia tua. Hanya kehidupan yang wajar, dan kami bangga dengan Indonesia yang menjaga kewajaran itu. Jika Anda mendukung, silakan subscribe dan like untuk cerita yang lebih menarik. Ini adalah spesial Indonesia yang menyajikan kisah nyata yang menyentuh dari luar negeri. Terima kasih.